Oke, kembali lagi dengan saya Teresia Desimone dengan NIM 422011035. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang controllable animation of fluid element in still image. Nah, secara luas dipahami bahwa animasi ini lebih menangkap dengan imajinasi manusia daripada gambar yang berhenti atau diam. Di mana di sini yang diinginkan adalah untuk memberdayakan uh, suatu user dan alat dapat dikontrol untuk mengkonversi gambar yang diam menjadi video jenis yang diperlukan. Nah, langsung saja. Next. Nah, introduction. Nah, di sini uh, kita dapat mempertimbangkan berbagai masalah untuk menganimasikan pada gambar dengan suatu kontrol pengguna dengan menghasilkan video atau keluaran atau outputnya pada umumnya disebut dengan cinematographies. Nah, di mana dilatar belakangi dengan masalah yang dapat menjalankan suatu gambar. Yang pertama, gambar yang tunggal. Yang kedua, pengguna dapat menyediakan mask atau cover filter dengan menentukan wilayah yang akan dianimasikan dari suatu arah untuk digerakkan dan disebut dengan petunjuk aliran pada lokasi yang berada di dalam maksnya. Oke, pekerjaan yang berhubungan pada karya sintesis video pada gambar ini merupakan menjalankan fungsi eksponensial di mana input si pengguna akan menyempurnakan menggunakan jaringan. Yang pertama itu alih-alih dapat gambar sederhana, gambar inputan ini menggunakan jaringan terpisah yang mengambil gambar pada peta aliran suatu dengan bingkai tertentu. Oke. Selanjutnya, ini merupakan input image, benda gambar diam, kemudian outputnya menjadi gambar bergerak dengan output looping pada video sebagai berikut. Oke, langsung saja lanjut. Kemudian spark input flow. Nah, sebelumnya di sini pada jurnal artikel ilmiah ini mengusulkan bahwa mengubah aliran fs menjadi fd dengan aliran padat menggunakan fungsi eksponensial sederhana menggunakan f dan gambar input i. Sebagaimana jaringan menyempurnakan aliran untuk menghasilkan gambar yang sesuai dengan efisien yang kita inginkan. Di sini ada metodenya. Metodenya yaitu menghasilkan bingkai video keluaran dengan menggunakan bingkai itu berbasis unit dengan membelokkan gambar dan memasukkan dengan fungsi F dan revolusi peta fitur yang berbeda. Lanjut. Sebelumnya, oke, lanjut. Di sini fungsi video frame generation. Fungsi frame generation. Di mana di sini metodenya itu yang pertama pendahuluan dengan menghasilkan bingkai video dengan membentuk satu gambar dengan membutuhkan aliran optik yang sangat akurat dengan mendapatkan video yang realistis. Yang pertama ini unit downsampling-nya, kemudian di features ke softmax plating dengan FOT, kemudian dengan menghasilkan IT sysmetric plating unit sampling layer sebagai default part-nya. Selanjutnya soft plating ini FOTN-nya, yang mana di sini dibilang tadi menghasilkan bingkai video dengan output dengan mengeluarkan bingkai berbasis unit. Bingkai ini berbasis unit di features-nya unit downsampling layer encoder part. Yang mana dengan membentuk gambar masukkan dengan F pada resolusi pada fitur yang berbeda. Nah, dalam kasus video dunia nyata, aliran optik antara setiap pasangan bingkai dalam video dalam banyak kasus adalah lebih khusus lagi untuk lokasi pixel, di mana tertentu I
merupakan aliran optik F1, F1, F+1 antara bingkai yang berurutan masuk, yaitu Ft, ini Ft sebagai soft max 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 plating ini ditambah dengan I sebagai symmetric plating dengan menghasilkan F I dikali I, yang dimana akurat mendapatkan video yang realistis dengan F pada resolusi fitur dengan nilai yang berbeda. Oke, selanjutnya next. I'll restate result, di mana di sini define pairs of flow video. Di sini aliran input, di mana aliran optik tipis information, mereka mengubah peta aliran jaring FS menjadi peta aliran optik F seperti tadi yang saya bilang. Nah, kemudian ini ada di refine spread pivot, di mana di sini yang memiliki hipotesis bahwa FS tidak memberikan informasi yang memadai kepada GF, yang mana untuk menghasilkan arus yang realistis, di mana D sama dengan X aksen kali Y aksen dikurang X, Y, dan di mana 2. Oke. Ini merupakan aliran rapih pada FR. Meskipun FOP dapat dengan tepat menggambarkan gerakan daerah pada input max ini, si Rivet Spectflop ini, maka dia memiliki transisi yang mulus pada batas dua daerah aliran yang berbeda dan menggunakan FO secara langsung untuk menghasilkan bingkai video dengan membengkokkan bagian gambar yang akan digerakkan. Sementara aliran padat ini merupakan perkiraan yang baik, di mana aliran padat halus itu mendekati ground truth daripada aliran perkiraan. Oke. Seperti berikut contohnya. Bisa kita amati bahwa aliran maju ini descent flow, refine descent flow video ini menghasilkan perkiraan aliran yang lebih andal atau lebih tepat dan nilainya itu lebih tajam pada batas objeknya. Di mana warping condition juga dikenal sebagai splitting yang memiliki tantangan tersendiri. Dapat memetakan beberapa piksel sumber ketujuan yang sama dengan menghasilkan hilangnya informasi aliasing. Dan ini untuk mengarahkan ke wilayah yang kosong. Seperti berikut tampilannya. Ini bisa kita amati ya, di mana aliran optik ini menggunakan aliran maju untuk melengkapi lengkungan bingkai input untuk menghasilkan bingkai ke depannya. Ini menggunakan aliran maju. Ini yang berikutnya ini merupakan aliran mundur, di mana aliran mundur ini dia menghasilkan sementara aliran padat yang merupakan perkiraan yang mulus sehingga dapat memetakan piksel sumber ke lokasi target tertentu dengan mengarahkan ke wilayah yang kosong. Maka dia seperti ini. Untuk aliran mundur. Make image different direction-nya. Oke. Ini dia ke atas. Ini alirannya ke bawah.
maka untuk aliran ke atas dia akan seperti ini. Oke. Nah, meskipun VO dapat dengan tepat menggunakan gerakan daerah fluida yang bergerak, kira-kira dalam aliran yang sama ini memiliki transisi yang mulus pada batas dua daerah aliran yang berbeda, di mana keterbatasan dalam menggunakan FO ini secara langsung untuk menghasilkan bingkai video dengan hasil yang optimal dengan memenggokkannya. Lanjut, ini merupakan baseline, di mana baseline ini dapat membandingkan metode terakhir dengan garis tersendiri dengan menggunakan fungsi eksponensial sederhana diikuti oleh generator gambarnya. Seperti ini, input image dengan memberikan garis panah. Selain itu, dapat diperoleh dengan memasukkan secara bilinear menggunakan generator gambar yang sama digunakan dengan metode menghasilkan bingkai dari aliran optik padat dihubungkan dengan dihitung dengan pada gambar sebagai berikut. Ini end to it all-nya modified. Kita bisa mengubah arahnya. Kemudian ini ORS-nya. Oke, seperti ini metode baseline video hasil baseline menggunakan metode baseline ya. Di mana baseline itu dia dapat menghitung peta aliran padat dengan menggunakan fungsi eksponensial sederhana yang diikuti oleh generator gambar yang sebelumnya. Oke, kesimpulannya dari makalah ini atau artikel ilmiah ini dengan dapat memaksimalkan gambar dengan mengandung elemen fluida seperti air mengalir, api, atau asap. Kita bisa beri contohnya aliran dalam bentuk memberikan kecepatan dan arah. Nah, metode sederhana ini untuk memperkirakan medan aliran konstan yang mengatur gerakan dengan operasi eksponensial dengan sederhana dengan petunjuk aliran yang disediakan dengan mendapatkan medan arah yang lebih baik dan menyempurnakan menggunakan jaringan aliran padat daripada aliran petunjukan yang jarang. Nah, pada keterbatasan potensial lain, metode ini ketidakmampuannya itu untuk memodelkan beberapa aliran yang berdekatan pada satu sama lain itu tidak bisa karena mungkin memiliki objek yang berbeda. Oke, baiklah. Sekian dari hasil presentasi dan penjelasan saya. Jika ada salah perkataan atau pengucapan saya, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.